Karena goblok banget tuh. 3, 2, 1, and action, cuy. Paling tua di rumah. Dari 4 bersaudara, bapak. Kita lagi ngomongin si Fajar Sad Boy yang lagi viral. Anjing, gue ngeliat mukanya aja ya, udah ketawa aja. Jadi kita udah dapet kopi nih teman-teman. Kopi tadi beli di toko bakery deket tempat kita tadi parkir. Terus ya udah, kayaknya sambil lihat view enak nih sambil ngobrol-ngobrol. Ya nggak? Tapi lu kayak musuhan gitu ya, anjir. Bakery enak di South Australia, South Australia bagus. South Australia bagus. Cuma bentar. Mau kasih lihat. Ini view depan kita. Oke, lumayan lah. Smooth dikit lah goyangnya, maksudnya tilt, bukan apa, swingnya. Iya tahu. Cuman saat ini kayak bukan untuk sinematografi ya. Cuman untuk ngobrol-ngobrol. Morning. Ya jadi experience ya bro. Experience. Dia ini tahun lalu jadi dari South Australia ke Perth by driving juga, jadi kayak belum kerasa lama banget nih si Richard. Terus dia kayak gue balik lagi gitu. Balik kan? Bagus ini salah satu destinasi paling bagus di Southwest. Southeast nih. Southeast. Oh ya, Southwest ini ya. Kalau Southwest itu Albany. Kalau ini Southeast. Albany sama Esperance itu sebenarnya dua destinasi yang paling orang bisa dikatakan ya paling bagus lah kalau misalnya mau drive ke daerah selatannya WA. Itu dari cuaca, pemandangannya kayak gini. Cuaca dingin. Ya dingin. Kualitas hidupnya benar-benar kerasanya, amazed banget lah. Mobil di sini tuh nggak dikit yang sedan karena kebanyakan kan mereka langsung long drive ya, long hours drive. Jadi kebanyakan yang 4x4 semua yang 4-wheel drive. Belilah. Aduh. Terkenal. Aduh. Amin. Ucapan tuh doa ya, apalagi ucapan anak Jakarta yang 2 tahun di 5-4 bayangin. ucapan anak Jakarta yang udah malang melintang ya. Melintang. Dari Smart State ya, Queensland. Smart State, bro. Kalau lu suka tropik, kalau lu suka di Bali, paling dekat Queensland. Cuacanya. Emang banyak yang bilang kayak gitu sih. Iya, Queensland itu satu-satunya subtropis di Australia. Kalau Darwin? Enggak. Darwin nggak tahu jatuhnya apa. Asli. Nggak tahu gua kalau Darwin. Tropis jatuhnya nggak sih? Udah bener-bener sama nggak sih? Kayak Indo ya? Iya. Iya sih. Kalau terlalu deket. Benar. Nah, habis ini kita tuh rencana itinerary-nya ada teman-teman backpacker kita juga yang katanya on the way ke Esperance. Cuman karena kita berangkat lebih dulu, mereka bilang, "Ya kita ketemu ke sana aja gitu." Ya udah. Jadinya ntar palingan kita tanya-tanya lu udah jalan atau belum gitu. Oh ya, by the way, kan konsepnya kan mau ngobrol-ngobrol kan. Jadi lu udah 4 tahun di sini ya? Tahun keempat. Tahun keempat. Udah 3 tahun lebih. Jadi kayak saat ini konteksnya tuh mau agak sedikit biar nanti kepisah dikit ngobrol-ngobrol sama anak WHV gitu. Oh. Jadi lu kan belum pernah balik ke Indo ya? Belum. Sama kayak gue. Udah nggak kangen orang tua. Canda. Om tante tuh pendapat tulus dari Richard. Bukan Richard Sad Boy ya? Bukan Fajar yang sad boy. Lu berapa bersaudara? 2. Yang paling tua siapa? Gua lah. Oh. Bukan bapak gua. Tapi kalau ada kakek yang paling tua. Oh iya, kakek. Goblok. Tapi nggak salah sih. Tapi kan saudara. Iya sih, benar. Benar, kenapa jadi ngomongin si Fajar ya? Iya. Kasiannya udah sedih aja, makin sedih lagi. Udah visit akunnya kemarin kan? Iya.
Yang komen tuh top chair banget, top chair parah. Menurut gitu, lu saudara. di Australia ini apa yang membuat lu merasa ini emang gila, negaranya gokil banget, kayak Gokil. sakit Gokil. jiwa nih. Emang kenapa orang ke sini gara-gara ini emang gak aneh gitu, orang pada yang dari Eropa, Amerika, Kanada mau ke sini emang gokil nih kan. Ini apa menurut pendapat lu? Menurut gua, Hmm. kalau dari orang Amerika, Eropa kenapa ke sini? Salah satunya gaji sini besar, Iya besar. lebih besar dari tempat mereka. Kedua ya alamnya bagus. Ketiga ini tuh benua tapi satu pulau yang besar gitu. Dan setiap state itu beda, bener-bener beda. Kalau lu travel itu beda, beda jauh. Maksudnya bener-bener kerasa lah. WA kayak gimana, bahkan WA bawah sama atas aja beda. Sadis sih. Jadi dari gaji, dari alam, Iya. terus kayak orang-orangnya gimana? Kalau orang-orangnya sih gua nggak suka men. Iya, jujur aja nggak suka. Nggak bisa gua ngomong sama orang Aussie. Ya banyak sih emang Kalau gua yang orang-orang Indonesia juga yang bermasalah di Inggrisnya ya, lebih ke arah slangnya, selengnya sih, aksennya. aksennya, speed ngomongnya kadang agak kurang ajar. nggak ngikutin kita punya ini gitu ya kata lu. Iya kita ngobrol sama siapa kan kita sesuaikan. Ya, kalau mereka kebanyakan tidak menyesuaikan. Kalau kita mau menyesuaikan mereka bisa, cuma kita butuh waktu juga kan. Cuman ya nggak apa-apa sih. Good luck aja kalau yang kayak gitu. Yeah. Ini kan banyak nih anak-anak WHV yang mau ke sini nih yang tahun depan. Kan biasanya selalu alasannya adalah gimana dapat cari kerjaan, kemudian gimana adaptasi, kemudian apa ya? Ekspektasi yang kayak di Instagram gitu-gitu loh, ngerti nggak sih? Oh yang ini. Nah, misalnya kayak kerjaannya berapa puluh juta, kan kita nggak tahu ternyata di balik itu misalnya dia udah ngabisin juga lumayan gede buat dapat kerjaan, terus apa gimana? Buat teman-teman yang mau datang next year gitu. Lu senior kan jatuhnya. Aduh. Dari Smart State lagi ya. State. Gini ya, rezeki orang beda-beda. Kalau misalkan dia dapat terus dia post di YouTube gaji dia sebulan misalkan 50 juta, ya belum tentu lu dapat 50 juta. Bisa juga lu dapat lebih dari 50 juta sebulan. Bisa juga lebih rendah dong. Iya, kan belum tentu lu dapat, bisa juga lu dapat lebih. Benar. Ya kan? Ya banyakin skill sih sebelum datang kalau bisa sih. Skill apa nih? Skill yang kerjaan yang kira-kira lu mau ambil di sini, lu pupuk di sana, bahasa Inggris bagusin. Minimal bahasa Inggris lah ya. Terus mental. Lu jangan ngarep di sini gaji gede iya, tapi lu ya sorry to say males-malesan gitu. bukan, maksudnya kerjaannya itu ya labor gitu. Karena orang kan kalau kita dari Indonesia yang dimana dipupuk kuliah pendidikan tinggi masuk kantor, di sini jangan harap kantoran kayak gitu hal-hal penting tuh. Jadi lu siapin dulu di sana mental lu nggak bakal kerja, bukan nggak bakal juga sih kalau hoki nggak ada yang tahu, cuman ya kebanyakan kerjanya nggak kantoran. Bukan kantoran ya. Bukan kantoran ya. Jangan manja, jangan malas sih di sini. Iya sih emang di sini tuh banyak kan yang kayak tukang las, tukang kayu, tukang bangunan yang gajinya gede. Yang di office kebalikan, gajinya dikit. Iya. Cuman emang kalau dihitung-hitung nih ya, kan banyak yang wah gajinya dolar lebih banyak. Iya. Tapi jangan lupa di sini spendnya lu juga dolar, jadinya jangan salah hitung gitu. Living cost ya. Ketika kalian ngitung dolar hidupnya di Indonesia, ya jelas gede. Cuman ketika hidupnya di sini ya gitu.
Ya, tapi kalau kerja kayak dia, 5-4 2 tahun. Mulai deh, dari tadi nih bocah nih. 2 tahun bayangin, 2 tahun. Kan itu beda konteks, oke. 2 tahun kebanyakan benar, anak WAV itu nge-farm, susah-susah, kepanasan. anak farm itu malah yang gajinya banyak. Enggak. Yang full season itu banyak yang bisa sebulan itu bisa 7.000, 8.000 dengan easy. Full season tapi mereka harus pindah. Dia nggak pernah ngerasain itu. Iya, tapi kan kalau 5-0 itu kan mereka nggak tahu juga kalau lu nya juga nggak nyari kerjaan, lu nggak bakal dapat kerjaan kan konteksnya kalau yang casual. Kan banyak juga plus minus. Kalau farm, kalau udah full season, udah lu pasti season itu lu pasti dapat kerjaan. Ya ada juga sih nggak misalnya ketika Gajinya cuaca. rendah, men. Hah? Gajinya rendah. Kan dia long hours juga coy, gimana sih? Enggak tergantung. Intinya gue tau lah banyak farm-farm yang gajinya gede. Kayak Grain sekarang, Grain tuh kan gajinya gede, gue tahu. Keren gede. Itu dia, makanya kan bukan berarti dikit kan. Grain farm kan? Agriculture lah, tapi nggak farm. Iya, maksudnya kan bukan 5-0. Kan konteksnya anything job related with Tapi labor. kan 5-0 itu lu nggak masak. Ya, Lu long hour cuman lu dapet akomodasi. Jadi lu tuh bisa save lebih banyak walaupun mungkin ada beberapa mungkin kalau jatuhnya kalau dihitung bener-bener dihitung mungkin save-nya bisa sama tapi lu punya save waktu, lu nggak perlu masak lagi kayak gitu kayak gitu. Ya itu kan berarti Indian untuk konteks money sama aja. Iya. Berarti kan nggak bisa juga, wah udah 2 tahun 5-0. Tapi kan lu dapat lu dapat ada 1 week off. Kalau misalkan lu kerja farm, lu kerja terus. Ya iya. Itu jadi lebih berat lah. Berarti harusnya lebih bangga lo dong. Lebih mendapatkan asam dan garam cuka kehidupan. Lu bisa lebih berbangga deh. Wah lu anak Vivo, anak manja lu. Laundry Juga ada. sih. Masak dimasakin. Tergantung orang pengen cari apa. Oh. Kalau gua Counter sih gua. Kan tadi kan dia bilang, wah ini anak Vivo nih 2 tahun. Dia nggak sadar gua counter dia. Idin ya, dia lebih better dari gua. Anak Jakarta bro. anak dekat. Morning. Good morning. Nice dog. Wah gila nih, tenang banget ya. Oh iya juga nih, lumayan beda ya. Di sini kita udah berkali-kali disapa sama orang pedestrian. Kalau di Perth jangan harap. Di city. Ya maksudnya konteksnya sama lah kayak kalau dimanapun. Kalau udah mulai makin kecil kota, orang-orang tuh makin aware dengan ini siapa, ini. Morning. Jadi di sini juga gitu experience-nya. Enggak di mana-mana. Di Iya. semua negara semakin dia lebih desa pasti lebih ramah. Kalau semakin kota kayak city boy ini city boy. Ini kan juga nih Enggak. Jakarta. enggak Gue ramah. bukan di Jakarta lama. Lu yang berapa tahun berapa? 28 tahun di Jakarta kan? Gue pindah-pindah men. Apa 26 tahun? Pindah-pindah gue. Kan gue 10 tahun di Bali. Oh anak Bali lah ya. Kan beda. Cuma kan tetap kan konotasinya Jakarta. Logoel. Anak Bali gampang cari cewek di sini. Logoel. Wah gila, konteksnya udah makin melebar ya. Bener kan? Udah makin Gampang. melebar. Temen gue yang ngejual Bali aja dapet cewek. Lu dari mana Bali? Dia nggak sebut Indonesia, dia sebut Bali. Cewek. Iya sih, cuman ya mungkin kan? jadi pembahasan menarik juga. Bukan masalah ke cewek, masalahnya lebih ke arah lu bisa ngeblendnya lebih gampang kalau dengan konteks gue dari Bali. Jadi kayak misalnya cari koneksi, kemudian Bisa. kerjaan atau misalnya Tapi nilai jual lu tuh makin naik karena lu bilang dari Bali. tapi harus juga ingat pembawaan diri. Kalau misalnya lu pembawaan dirinya Asik. kayak kanebo kering gitu kan. Oh. Kayak gua Pembawaan kanebo kering. diri katanya. Gua kanebo kering. Harus rock and roll katanya. Nah, ini rock and roll. Tato banyak. Coba tunjukin dong, tato yang 17 juta. Ada tato 17 juta nih. 17 juta nih teman-teman. Yang kaki lo ya. Ada. Belum yang lain ya. Waduh. Manusia 5 miliar Hotman Paris, ada pesaingnya nih. Aduh, Ongoing. bro, gua nggak sekaya itu tapi kalau lu punya duit lu pasti beli yang apa yang lu mau. Ada. Biar lu happy. Yang lu mau atau nanti yang lu butuh? Beda tuh, beda tipis kan. Nah, Sebagai manusia pasti kita beli apa yang kita mau dulu. bukan yang lu butuh dulu.
sebagai manusia kita pasti beli yang kita mau dulu. Oh. Misal lu nggak ada sepatu, nggak ada sendal, tapi lu maunya tato baru. Oh enggak. Lu kan nggak bisa ke tempat tato tanpa sendal dan sepatu Dalam dong. pengertian pasti kita mikirnya yang kita mau dulu. Nggak semua orang mikir yang apa yang dia butuhin dulu. Iya Konsep sih. manusia kan Benar, pasti. Baru di situ mikir dulu. Oh ternyata apa nih yang lebih kita butuhin. Oh, ngerti. Triggernya itu apa yang lu mau. Nanti Iya. ada penyeimbangnya itu yang lu butuhin. Jadinya balance. Mending. Menarik. Anjingnya kayak serigala ya. Tuh husky, Husky-nya tapi kok beda badannya ya? mix husky mungkin. Mungkin sama mix Akita ya. Di sini juga banyak orang yang bawa anjing. Soalnya pantatnya beda gitu. Jalan-jalan. Oh, sama di sini juga orang-orang yang udah 40 above, yang umur 50. Malahan olahraganya makin kencang, teman-teman. Jadi di situ juga fisiknya harus kuat, yang benar kata si Richard bilang lebar. Lebar mereka emang gimana ya, emang udah dari badannya udah gede, udah kuat kan. Bule kan emang lebih besar badannya. Cuman emang mereka menjaga punya gaya hidup habit yang benar-benar. Di sini tadi ada yang nih, gua kasih lihat ya. Nah itu, kalau misalnya kalian lihat, ada yang lagi berenang, tuh. Itu orang tua itu, nggak muda. Jadinya kayak gitu-gitu yang membuat Yang muda malah bluff dong. Bangun alarm jam 3 nggak pasang alarm. kan ada yang mengantisipasi untuk masalah safety-nya, air nggak ada. Kemudian jaket nggak banyak. Apalagi tuh. Daripada kan kita jalan ke sana, tiba-tiba nggak nyampe puncak karena kedinginan, kakinya dingin, nggak pernah nge-gym, ngerokok minum terus turun. Kan ada tuh anak tuh kayak gitu tuh. Wah, dingin. Ada orang bilang di atas dingin banget, gue turun deh. Ada tuh orang kayak gitu tuh. Apalagi nih yang lo mau kasih saran atau pesan-pesan buat anak-anak WHV yang next year? Oh, nggak tahu men. Dan jangan kebanyakan ngerokok kayak mahal nih, yang ngerokok mahal kan? Mahal. Aman. Aman. Oh, Vivo. Rieger, boy, lupa. Rieger ini posisinya lebih di atas gua. Jadi meskipun gua 2 tahun, gua 1,5 tahun sikat WC di dapur, potong bawang. Kalau dia Vivo langsung ke bagian atas. Mana? Loncat dia. Gua di 2-3 steps dulu. ahead. Jadi kayak posisi dia tuh dipandang lah gitu. Gampang nyari kerjaan. Jadi kalau ngobrol tuh sama orang-orang bule atau apa, udah kan udah tato, udah mantap, rambut panjang, rock and roll, posisi Rieger, mantap. Enggak, gue merangkak cepet. Gue nggak mau di utility lama-lama. Tuh. Makanya kan smart state kan, jadi kayak Smart dong. Harus smart. ya, asam garamnya udah lengkap kan, farm udah. Jadi kalau mau berbangga ya, apa sih yang gue belum lakuin gitu. Udah Cari bini belum? Gue di sini. nonton konser dulu ya, baru nyari bini. Nonton konser dulu lah. Itu hidup dan matiku. Karena rock and Roll. cuman bedanya dia punk rock and roll yang mandi. Dia setengah-setengah, kurang maksimal. Masih mandi dia, masih ingat mandi, masih ingat sikat gigi, cuci muka, masih ingat. Bro, gue dikawat bertahun-tahun waktu itu. Kalau gue nggak rawat gigi gue, kasihan. Bahkan dia bilang tadi, wah gue harus ganti shampoo nih, gue ngakak ini anak punk rock and roll masih inget aja harus ganti shampoo gitu kan. Ada gitu. Kan mantan city boy. Waduh. Cuman sekarang yang city boy lu. Kan beda kan, city boy rambut pendek kan beda dah sama yang rambut panjang. Ya mumpung nggak ada mak gue rambut panjang, kalau ada mak gue di sini juga rambut gue pendek. Ntar diocehin. Gak ada saran sih, lu lah yang banyak saran lah. Ya kan gue di sini sebagai moderator, pewawancara doang. Lu yang jadi narasumber berdasarkan pengalaman lu. Gue jadi mencoba untuk
mengambil kesimpulan atau apa dari kayak oh pengalaman lu gini. Oh ternyata ada cerita yang gue belum pernah ngalamin. Kayak lu udah kan, lu ternyata udah ada farm banyak, driving dari South Australia ke Perth, kemudian lu juga dari Queensland beli mobilnya. Ini kan gue nggak ngalamin itu semua. Oh. Ngerti gak sih? Saran gua ya kalau misalkan Bukan tentang mobilnya doang, jadi kayak jangan harafiah juga. iya. Ya kalau di sini tuh ada kesempatan lu kerja tapi tetap bisa traveling, yaitu makanya kita di sini tuh pakai visa bekerja dan berlibur kan. Working holiday, betul. Jadi Jangan lupa holiday-nya gitu ya. ya jangan lupa holiday-nya, tapi lu bisa pindah tetap, lu bisa road trip, bisa aman sih, nggak banyak apa ya namanya ya. Tentang teman pergaulan gimana juga? Jadi kayak misalkan, wah teman pergaulannya orang Asia doang, misal atau gimana? Kan lu kan bisa jadi outgoing gini kan pas di Australia doang kan? Maksudnya road trip di Jakarta, di Indonesia sering nggak? Gue sering nyupir Bandung. Oh, oke lah. Nggak, maksud gue lebih ke arah kayak, Kalau ke Jogja gue naik kereta, train. iya sih, nggak, maksud gue kayak, kan ada beberapa orang yang sebenarnya nggak terlalu suka jalan-jalan, kemudian antisosial di rumah aja, terus Lu lagi ngomongin diri lu nih. tiba-tiba berubah atau enggak, misalnya, ya maksud gue kayak, lu di Australia, cuman lingkungan lu bukan orang Australia, sesama orang Indonesia misalnya, ya jatuhnya lu nggak kerasa hidup ala Australia, ngerti nggak sih? Kan tergantung pergaulan lu juga kan? Gue paham sih. Gue Iya. nggak ngomong gitu ya. Nggak, maksud gue bukan. Nggak, gue kasih banyak orang Indo kayak gitu. Cuman ya terserah, kalau buat gue di sini waktunya lu. Gue nggak bilang mereka salah, nggak. Maksud gue Ya. hidup mereka masing-masing itu banyak sebenarnya yang poin plusnya. Mereka bisa lebih fokus misalnya dengan sesama duit. lingkungan Indonesia, nabungnya lebih gampang, buat bisnis apa. Kan sevisi semisi, sefrekuen, adaptasinya lebih cepat. Tapi kan ada poin plus yang lainnya yang mereka nggak bisa alamin. Nah, lu ngalamin gitu, maksud gue sharingnya di situ. Oh, kalau gue prefer campur sih. Lu bisa latihan Inggris lu bisa kenal culture mereka, lu bisa kenal karakter mereka, macam-macam, ketemu banyak orang. Terus kalau lingkungan lu itu aja, ada bagus dan enggaknya ya. Semua itu ada poin plus dan minus ya. Cuman ya nggak tahu ya, gue suka belajar aja sih. Maksudnya belajar hidup Luar dari orang. comfort zone ya. Iya. Make sense. Gue nggak suka baca buku, tapi gue belajar tuh dari kayak gitu. Lebih gampang buat gue ngeliat, nyaksiin, dengerin langsung. Ibarat kata kalau belajar berenang bukan dari baca buku ya. Iya. Ya lu cemplungin ke air. Dia ngeliat orang, diajarin orang, lakuin langsung. Gitu. Banyak sih. Jadi kayak ya jangan takut gitu ya kalau misalnya nggak terlalu jago bahasa Inggris gitu ya, kan banyak tuh Iya. yang nggak pede bahasa Inggrisnya. PD bisa dibangun. Ya. Yang penting kalau bahasa Inggris ya belajar dulu tetap. PD bisa dibangun. Di hostel tinggal gitu, nggak harus juga kan. Kalau jadi kan lingkungan misalnya nih di sana udah banyak orang-orang bule atau udah orang Itu susah sih. Kalau gue kan emang suka dulu suka traveling, hostel udah makanan gue juga gitu. Maksudnya gue udah biasa tinggal di hostel. Emang kan banyak kan orang Indo, ya banyak kan manja kan, nggak mau tinggal di hostel. Gue maunya privacy, cuman nggak mampu bayar gimana. Banyak maunya di sini mahal. ya, namanya. Iya, nggak mau banyak kan mau privacy. Hotel aja di sini lebih mahal. Iya sih. Iya, bahkan di hostel lu room private aja berapa? Iya. Ya. Tapi kalau suka yang jalan-jalan, suka ketemu orang di sini, bagus sih, sekalian bisa dapat duit cepet. Cepet tuh karena maksudnya karena besar besarannya. Betul. Jadi usahain aja ya, kayak chance yang lu nggak didapetin di Indonesia itu ketemu bule, bukan konotasinya jadi kita di bawah standar bule, nggak, maksudnya itu udah privilege lu ketika di Australia kan. Semua orang negara di seluruh dunia itu di sini ada, orang dari Afrika,
dari Antartika nggak agak ekstrem sih. Maksudnya ya Jepang, Korea, Taiwan, Meksiko, Peru, Chile, Argentina, Banyak orang. vamos, Lionel Messi agak nggak. Vamos. Campione del Mundo. Anyway, jadi itu yang kenapa lu nggak maksimalkan kan? Kenapa lu ngendok aja di your own bubble gitu, ngerti nggak sih? Iya, ngerti. Ya gitu. Cakep nih, cakep. Kan enak nih kan? Bahasanya udah nyambung kan? Anak Jakarta. Anak Jakarta. Mantan anak Jakarta. Jakarta macet apa enaknya? Tapi kan labelnya anak Jakarta. Apa sih sekarang? Lalu udah lama juga ya, hampir 4 tahun nggak politik. Jauh sih, seru, bebas. Ya, Dia suka kebebasan kayak gua prefer di sini. tapi jangan kebablasan. Iyalah. Itu yang harus Nakal boleh, bodoh jangan. Waduh. Enggak, nakal boleh, jahat jangan gitu ya. Eh, Ada yang gitu kan juga, nakal boleh, Iya. tapi nggak boleh jahat. Gimana sih? Iya. Masuk akal juga. Nggak ngerti. Itu Kan kalau bodoh kan untuk diri sendiri, nah, jahat untuk orang lain itu bisa juga. Bisa. Bisa Tapi yang penting jangan bodoh dan jahat. Iya, jangan. Nakal dikit boleh. 3/4, setengah. Lu mau go crazy di sini, who cares, bro? Yang penting lu tanggung jawab sama diri lu sendiri, Iya. hidupin diri lu sendiri. Iya. Enaknya di sini kayak gitu. Di Indo, lu lakuin apa dikit gosip, apa dikit di label. Di sini Red label gitu. Salah. Ya. Gold label lah. Aduh. Jadi minuman dong. Aduh. Kita lagi ngopi nih. Minumannya Dia minum terus sekarang dia nih. minum kopi, protein shake, teh, jus, air putih, Air laut. atau air tangisannya Fajar. Ya, Fajar. Sad boy. Bapak. Aduh, bapaknya malu nggak ya? Aduh, kasihan bapaknya. Lihat. Tapi nggak apa-apa kan anaknya jadi terkenal ya. Iya sih. Bentar lagi main film kalah lu. Ya. Iya ya. Ya. Udah diundang banyak artis sekarang Fajar. Ya anyway. Ya jadi itu penting banget yang di-share sama Richard, salah satu senior WHV. Siapa tahu kan kalian nanti. Oh, di sini tuh lu kalau mau pindah kota ada banyak opportunity-nya. Jadi sebenarnya jangan terlalu takut. Yang penting cari dapat info kerjaan baru bisa pindah. Aman sih kalau suka pindah-pindah. Oh, maksud lu kayak dari Perth mau ke misalnya ke Brisbane atau Brisbane mau ke Sydney atau mau Ya, ke kayak Darwin. Kayak gitu. Oh. Banyak komunitas juga sih di Facebook. Terus ya itu juga salah satu alasannya lu harus banyak temen. Dengan banyak teman setidaknya lu bisa dapat saling membantu, dibantu. Karena informasi itu menjadi Dari grup Facebook juga banyak sih, cukup. Cuman kalau dari temen lebih cepet lagi sebenarnya. betul. Karena orangnya udah tahu lu kayak gimana. Misalnya apalagi kalau udah kerja bareng, jadi enak rekomendasinya. Oh, orang ini bisa kerja. Karena kalau lu dimasukin kerja, terus kerja lu nggak bener kan yang nggak enak orang yang masukin lo. Make sense. Iya. It's all about integrity juga. Integritas diri lu yang bisa menjaga akhirnya integritas orang lain. Orang kita tuh udah terkenal mau kerja. Bagus. Benar. Image kita masih bagus. Jadi jangan rusak itu Jangan aja rusak. tolong. Itu mungkin ya bisa jadi kesimpulannya. Jadi lanjutkan tongkat estafet karena Indonesia kan banyak hubungan. Iya bener. Bener dong, maksud Iya gua. bener. Kayak Gue nggak nyangka aja lo pakai kata itu. Oke. oh iya, wah lu nggak tau gue kan ini kan vocabulary-nya gue lumayan agak itu beda konteks. Jadi kayak misalnya dari Kalau mau nulis lirik harus vocab banyak. jadi kalau misalnya Jangan bokep di banyak. ai Ya. jadi anyway untuk mengenai kayak tongkat estafet karena kan Indonesia dengan Australia hubungannya udah lama banget kan dari berapa puluh tahun hubungan kerjasama bilateral bisnis tenaga kerja dan sampai sekarang dengan visa kayak gini sehingga kalau kalian melihat kayak gitu harusnya bangga ya. Lu udah bahas kuota udah? Kuota ya WHV yang kemarin itu kan ditambahin untuk Indonesia jadi 4.000 ya. Gak tau gue. Pokoknya kuota kita tahun lalu tuh ditambah. Karena berarti kan mengartikan bahwa
mereka appreciate dengan kualitas Indonesia. Kita dipercayakan. Berarti lu apply 2019 ya? Gue 2019. Itu tuh rebutan loh, cuma 1.000. Ya. Yang terpilih aja yang nggak tahu sih, emang jalannya. Karena negara yang sebesar kita, misalnya kayak Brazil tuh penduduknya juga 200 jutaan. Mereka setelah berpuluh-puluh tahun punya banyak hubungan dengan Australia, baru gak dapat WHV tahun ini. Sebelum mereka itu cuma dapat kesini tuh dipakai student visa, visa kerja atau visa partner atau visa holiday yang chance untuk bisa bertahan tuh sulit sekali. Mereka harus belajar yang banyak ecek-ecek sambil kerja, yang kuliahnya itu cuma bahasa Inggris yang cuma bisa membuat mereka stay, sehingga kita jangan take it for granted dengan WHV yang ada, sehingga bisa jadi juga sedikit insight mengenai ketika nanti mau datang, semangatnya itu adalah nggak cuman untuk diri sendiri, cuman berarti juga untuk negara ya, kayak wah bisa juga nanti someday siapa tahu peranan kita nih lumayan bagus di masa depan, ternyata ada juga nanti invest sikap-sikap yang bagus yang somehow indirectly dampak juga ke negara dan juga nanti Indian ya ke kita sendiri. Gitu. Sini banyak kesempatan sih, lebih balance bisa hidup karena pemasukan lu cukup untuk kehidupan dan hal-hal yang lu pengen itu kan. Benar. Kesempatan itu yang nggak kita punya di Indonesia gitu. Betul. Kualitas hidup di sini bagus sih. Asal jangan terlena, Jangan malas. jangan lupa fokus, visi dan misi, sehingga itu yang menjadi juga. Ya kita masih berjuang juga ya, kita belum benar-benar dapat. Kalau dia udah santai dong. Anjir, belum PR cuma. Ini dia hobinya nih ngecengin. 2 tahun FIFO. Ngecengin. Bosku. Aduh, pakai mobil dia, Kita jalan-jalan nih di model disponsor oleh Richard Villardo. Sponsor nih. Iya kan, disponsor oleh Richard Villardo Company Limited. Bursa sahamnya di apa? Nasdaq atau apa nih? Apa sih? Apa Nasdaq? Bursa saham tuh, Cuk. Oh, nggak tahu gue. Ya anyway, kayaknya udah lumayan tadi ya. Poin-poin terakhir tuh tentang kesimpulan. Jadi Jangan takut lah kalau datang aja, nggak usah ngapain takut di sini. Di Indonesia lebih keras, apalagi Jakarta keras boy. ya benar. Jadinya di sini tinggal lanjutin aja. Jadi usaha-usaha keras yang kalian udah alamin di Jakarta, hidup ini keras ya di Australia mungkin kalian nggak terlalu keras, jadi ya berarti advantage buat kita. Jangan males udah Jangan malas. Jangan ini apa? Kaum rebahan. Nah, itu juga bahaya kaum rebahan. Itu nggak ada masa depan kalau di sini kalau kaum rebahan. Karena kalau kalian yang nggak aktif, mereka nggak akan tahu kalau kalian membutuhkan. Ada sedikit kayak terms atau saying kayak the squeaky wheel will get the oil. Jadi kalau squeaky, jadi kan kalau misalnya gerbang atau apa yang butuh oli kan berarti kan agak karatan. Kalau lu buka atau lu tutup gerbang bunyi kan ngik 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 ngik. Berarti artinya butuh dikasih oli. Nah itu jadi kayak pepatah gitu di sini, kalau lu nggak ngomong, nggak aktif, nggak inisiatif, they can't notice you. They will not know that you need something or you have something. So jangan jadi kaum rebahan. Mungkin itu aja bisa jadi kesimpulan ya. Jangan jadi kaum rebahan. Udah mulai panas juga nih. Kayaknya kalau udah nikah jangan tinggalin istrinya atau lakinya ke sini. wah itu beda lagi. Udah jadi kayak kasihan udah pasangan ditinggal-tinggal, kesepian. itu untuk urusan ntar itu gue konteks gue sama ada orang lain beda. Itu Ya lu kan? jangan ambil porsi orang lain. Gue percik dikit ya nanti lu gampang. Nanti banyak- waktu itu gue udah mau bahas dikit tapi gue nunggu lu kan kayak gitu cara ngomongnya. siap. Nanti refer ke video ini gitu ya kan. Iya. Terus gue tinggal masukin ke link ke layar gitu ya. Karena Canggih nanti juga. lu harus interview yang memang melakukan itu. Ya, jadi banyak beberapa interview yang akan gue lakukan abis ini untuk benar-benar kasih lihat banyak banget orang-orang yang ke Australia dengan berbagai latar belakang, yang punya pasangan, yang terpisah, udah nikah, terus tetap harus mengadu nasib buat demi kerjaan. Kemudian ada juga yang bareng-bareng
susah dari awal ke Australia bareng-bareng, atau ada juga bermacam-macam yang akan gue coba explore dengan konsep baru ini tentang wawancara sambil nyantai, mungkin sambil ngopi atau sambil nanti kita makan-makan atau sambil jalan-jalan atau gimana. Jadi itu yang akan gue coba akan terus explore dengan konsep baru. Oke, thank you Richard untuk apa nih? Untuk gue explore mengenai hal-hal Integrasi. untuk sharing insights-nya. Dan habis ini kita bakal lanjut lagi mengenai experience dan segala macamnya. Itu dengan konten video yang berbeda. Thank you for watching untuk episode kali ini. Sampai jumpa dengan narasumber-narasumber gue yang lainnya. Oke, stay safe everyone. Stay safe bro.